Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini alhamdulillah kita masuk pada pertemuan ke-7 perkuliahan komprehensif kita. Tema dasarnya berakhlak dalam pernikahan. Tujuannya sederhana, bagaimana kita bisa melatihkan akhlak kita, menetapkan akhlak kita dalam dunia pekerjaan. Ada 6 pertemuan sebelumnya dan hari ini kita patut berbahagia karena ada Ustaz Quraish Shihab yang akan membicarakan tafsir surat Al-Fatihah bagi manusia modern. Nah, ini ada satu kali pertemuan membicarakan tentang bagaimana memaknai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam rancangan kami DKM menginginkan khusus Quraish Shihab itu memberi kita pemaknaan terhadap apa yang sering kita baca, Al-Fatihah kita baca dalam kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah juga sering kita baca, tetapi jangan-jangan itu hanya masih di lidah saja. Karena masih di lidah, maka dia dibaca tidak memberikan cara pandang tertentu bagi pembacanya. Kita masih ingat pada pertemuan 1-6 kita membicarakan cara pandang dunia barat, dunia timur, dan cara pandang dalam dunia Islam. Nah, cara pandang itu kami bisa atau dapat ditemukan pada Al-Fatihah, pada Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita niatkan untuk sama-sama belajar dan ketika itu mari kita sama-sama membuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas surah Al-Fatihah, pembuka yang utama, pembuka yang agung, pembuka yang sempurna. Itu arti ambil dari kata Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita juga ketika membaca Al-Quran, begitu kita buka lembaran pertamanya adalah karena itu dia dinamai Al-Quran. Sebenarnya namanya banyak sekali. Saya kira saya tidak perlu jelaskan di sini. Kalaupun harus menyebut 1 atau 2, itu dinamai juga umur kita, umur induk Al-Quran. Karena semua uraian Al-Quran dalam berbagai aspek itu ada diisyaratkan dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Di sini ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Quran berbicara tentang hari kemudian. Al-Quran itu Malik Yaumiddin. Al-Quran berbicara tentang ibadah, iyyaka na'budu. Al-Quran berbicara tentang sejarah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Segalanya bisa. Karena itu dinamai induk Al-Quran atau induk Al-Quran. Dia dinamai juga Sab'ul Mathani. Artinya 7 ayat yang terulang-ulang.
yang terulang-ulang, bisa dalam arti terulang-ulang dibaca oleh seorang muslim dalam sehari semalam, juga diartikan materi-materi yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah itu terulang-ulang dalam surah-surah Al-Quran. Kita tidak bahas. Mari kita lihat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dulu kita ketahui bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah firman Allah yang bukan hanya diperkenalkannya kepada umat Islam, tapi juga kepada umat-umat dan nabi-nabi terdahulu juga sudah mengenal. Itu di dalam Al-Quran, misalnya surat An-Naml, surat Nabi Sulaiman yang ditujukan kepada Ratu Sabah, itu dimulai innahu bismillah. Nabi Sulaiman innahu bismillah. Nah, mari kita lihat apa sih sebenarnya arti bismillah. Kalau kita terjemahkan terjemahan harfiahnya yang biasa kita dengar, Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saya kira itu yang umum. Sekarang mari kita lihat, saya ingin rinci dengan nama. Kalau saya berkata begini, dengan si A yang pemurah dan peram, saudara mengerti tidak ini? Bisa timbul pertanyaan, apa maksud Anda dengan si A yang pemurah dan peramah itu? Dengan nama Allah atau dengan nama si A yang pemurah? Tidak jelas. Tetapi dalam bahasa secara umum, maka dalam bahasa Indonesia pun, kalau saya bertanya, apa kabar? Saudara jawab. Kalau ada yang bertanya, apanya yang baik? Jawaban saudara baik itu sebenarnya di sana sudah tersirat kata yang Anda tidak ucapkan, tetapi dimengerti, ya kan? Kabar saya baik. Kata-kata kabar saya ini tidak tersebut di sana, tetapi saya pahami, oh ini kabarnya baik. Dan saya juga memahami, dia tidak bertanya, orang yang bertanya pada Anda, apa kabar itu? Dia tidak bertanya pada Anda, apa penyakit Anda, bagaimana, keuangan Anda, bukan itu yang ditanya, ya kan? Sekedar sebagai kata-kata basa-basi lah bolehnya. Kalau dalam Al-Quran dengan nama Allah, Anda boleh bertanya, dengan nama Allah apa? Nama Allah. Ada kalimat, ada kata yang tidak disebutkan, yang mestinya harus tersirat dalam ucapan Anda ketika Anda mengucapkan bismillah. Yang tersirat ini terserah Anda mau apa. Ada kalau secara umum, saya angkat ini, bismillahirrahmanirrahim. Saya berkata, saya mengangkat ini dengan nama. Ya Pak? Saya menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyembelih ayat ini dengan pada sempurna. Saya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya menulis ini dengan nama Allah. Segala kegiatan Anda hendaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam arti Anda memulainya dengan nama Allah. Kita melangkah lebih jauh. Kita lihat melangkah. Apa makna
dari ucapan kita. Saya memulai ini dengan nama Allah, saya menyembelih ini dengan nama Allah. Ini lebih dalam yang harus dihayati. Yang pertama, itu berarti bahwa kemampuan yang saya peroleh untuk mengangkat ini, kemampuan yang saya peroleh untuk minum air ini, itu bersumber dari Allah. Jadi sewaktu Anda berkata dengan nama Allah, Anda merasakan kelemahan Anda, tetapi dalam saat yang sama, begitu Anda mengaitkan pekerjaan itu dengan Allah, Anda merasakan kekuatan Allah, kekuatan Anda. Kita lihat contoh. Kita di rumah sudah disiapin makan. Makan sudah siap. Mau makan, ada jaminan Anda bisa menelan makanan itu. Siapa yang memberi Anda kekuatan sehingga? Bismillah. Ke dokter, siapa yang memberi jaminan bahwa obat yang diberikan dokter itu bisa menyembuhkan? Saya minum. Jadi bukan sekedar Bismillah, itu punya makna demikian. Saya meraih kekuatan saya, kemampuan saya ini, sehingga mampu memulai pekerjaan ini, itu sebenarnya kemampuan yang bersumber dari saya. Kita lihat lebih jauh. Isim, di isim, nah kita kalau bacanya ismi, kalau ditulisnya ba isim, ba isim itu apa? Nama itu apa? Nama itu adalah tanda yang diberikan pada sesuatu. Ini apa? Ini saya tandai dengan kata meja untuk membedakannya dengan ini. Si A siapa? Oh, Ahmad. Ahmad ini kata yang saya gunakan membedakan dia dengan Muhammad. Karena timbul pertanyaan baru dalam konteks kita memahami Bismillah. Saya tidak yakin bisa selesai. Tapi saya kira yang terpenting di antara apa itu Bismillah. Kita bertanya, mengapa Anda menamai anak Anda dengan suatu nama? Kenapa Anda pilih? Oke, yang dikenal bagus. Kenapa Anda pilih nama Michael Jackson untuk anak? Ada kan? Mengapa Anda pilih nama Muhammad untuk nama? Mengapa kita pilih di Jakarta dipilih untuk Bandara Soekarno-Hatta? Harus ada jawabannya. Para pakar berkata ada dua sebab. Sebab yang pertama, kalau nama itu adalah nama sosok, maka Anda ingin terhadap anak, saya beritahu, terhadap anak, Anda ingin atau Anda kagum kepada sosok yang Anda pilih namanya itu dan mengharapkan anak Anda menjadi seperti dia. Itu orang. Maaf ya, saya nggak mungkin namakan anak saya. Mungkin, karena saya tidak kagum. Saya pilih nama anak saya karena saya ingin meneladani Ahmad yang saya pilih. Itu satu sebab.
Sebab yang kedua, kenapa bandara saya namai Soekarno-Hatta? Karena saya ingin mengekalkan kedua tokoh. Jalan Jenderal Sudirman, jalan banyak deh. Saya ingin tokoh ini dikenal terus-terus. Jadi itu nama mengekalkan atau meneladani. Ketika Anda berkata dengan nama, maka dalam kegiatan Anda ini memulai bekerja ini Anda ingin meneladani sifat-sifat Allah sesuai kemampuan Anda, dan Anda ingin karena Dia sudah kekal, Allah sudah kekal, maka Anda ingin mengekalkan pekerjaan Anda itu. Apa artinya? Saya terangkan dulu mengekalkan. Berapa banyak orang yang melakukan kegiatan, begitu selesai dia melakukan kegiatannya, sehari 2 hari terlupakan. Ada tidak yang begitu? Pekerjaan bahkan juga orangnya saja terlupakan. Kita lebih jauh. Berapa banyak kegiatan-kegiatan kita yang hanya dikenal sewaktu hidup kita atau sewaktu hidup di dunia ini. Sekian banyak orang yang berjasa begitu. Tetapi kalau Anda ingin pekerjaan Anda itu menjadi kekal, kaitkan dengan Allah. Kekekalannya itu tidak hanya sampai di dunia ini, Anda peroleh ganjarannya di akhirat nanti, itu kekalnya. Jadi bismillah, saya mulai pekerjaan saya ini dengan memohon bantuan Allah, karena saya sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk mewujudkannya, dan saya mengharapkan kiranya apa yang saya lakukan ini saya temukan ganjarannya kelak. Itu bismillah. Saya berpagi-pagi ingin berkata, kalau begitu bismillah itu bukan berkatnya saja, maknanya. Allah, kita ingin meneladani. Kita lihat dulu nama yang kita sebut itu dalam 2 tanda titik, saya dapat dalam bahasa Indonesia memungkinkan kata ini kurang atau tidak. Sosoknya, zatnya yang kita sebut namanya itu adalah Allah. Pertanyaan baik. Mengapa Dia yang kita yakini atas Allah itu apa sih artinya Allah itu? Apa artinya Allah? Berbeda Allah dengan Tuhan. Dari segi mana? Tuhan itu adalah sesuatu yang Anda sembah. Baik penyembahan itu benar atau tidak benar. Matahari disembah, Yesus Kristus, tetapi Allah adalah nama bagi Tuhan yang hak. Mengapa Dia dinamai Allah? Atau mengapa Dia menamakan dirinya
Allah menamakan dirinya, innani anallah la ilaha illa. Allah itu terambil dari kata yang mempunyai 3 makna. Yang pertama, menakjubkan. Yang kedua, dipatuhi. Yang ketiga, mengherankan. Allah Tuhan yang hak itu dinamai Allah karena dia dipatuhi, suka Anda atau tidak suka. Anda patuh kepada dia, suka atau tidak suka. Sebahagian dari kepatuhan Anda itu Anda terpaksa patuh, walaupun Anda tidak mau. Mau lihat buktinya? Anda tidak mau makan. Banyak. Ada juga yang Anda diberi kebebasan, silahkan mau patuh. Ini tidak patuh boleh, tetapi pada akhirnya Anda pasti patuh. Jadi dia dinamai Allah, dipatuhi. Yang kedua, Allah itu menakjubkan. Semua sifatnya, semua perbuatannya menakjubkan. Kalau ada yang tidak menakjubkan, itu karena sudah terbiasa Anda. Nah, itu saya ambil contoh 2 hal yang bertolak belakang. Sebenarnya sama-sama saja. Kalau Anda melempar ke atas, dia jatuh ke bawah, dia tidak meluncur ke atas. Kalau pertama kali kita lihat itu menunjukkan, kalau sudah sering terjadi erosi. Seandainya ada orang melempar ke atas lantas dia melayang, menakjubkan atau tidak? Anda takjub karena tidak jarang, karena jarang Anda lihat itu. Boleh jadi tidak pernah Anda lihat. Tapi coba keluar angkasa sedikit. Kalau Anda tinggal di sana, hilang ketakjuban. Padahal sebenarnya itu semua sangat menakjubkan. Semua perbuatan Allah, semua ciptaan Allah menakjubkan. Itu sebabnya di Quran dikatakan, perhatikan ciptaan menakjubkan. Dia itu unta, dia itu lalat. Itu salah satu contoh yang diberikan oleh Al-Quran tentang kuasanya lalat. Kamu lihat itu lalat, kamu remehkan, kalau dia ganggu kamu bisa membela diri dari gangguan. Kalau dia mengambil sesuatu dari kamu, tidak mungkin kamu dapat mengambilnya lagi dari dia. Bisa. Katanya dia gula diisap oleh lalat. Anda tangkap lalat, mau keluarkan gulanya di sana, sudah mencair bercampur dengan tubuh Anda, menakjubkan. Itu sebabnya dia dinamai. Orang-orang syukur, kenapa itu sebut-sebut lalat, sebut-sebut nyamuk, itu sangat menakjubkan. Jadi dia dinamai Allah. Yang ketiga, mengherankan. Kalau Anda akan membahas zatnya, Anda tidak mungkin. Bingung kita, jangan deh zatnya. Manusia aja kita belum tahu dari Tuhan. Dengan namanya itu, dia ini ada 2 sifatnya yang paling menonjol yang disebutkan di sini. Ini dalam konteks keteladanan nanti. Apa itu? Rahman. Saya terangkan arti Rahman dan apa. Sekarang begini. Apa itu rahmat? Apa itu rahmat? Rahmat bagi manusia
adalah keperihan hati melihat ketidakberdayaan pihak lain yang mendorong Anda melakukan sesuatu untuk meringankan atau menanggulangi keperihan itu. Saya lihat seseorang menderita, tidak terbetik di dalam hati saya sesuatu yang mendorong saya untuk melakukan sesuatu. Itu namanya orang tidak punya rahmat. Manusia kalau memberi rahmat, sebenarnya ada sesuatu yang diperoleh. Apa itu? Hilang rahmat. Tuhan tidak begitu rahmat. Rahmat Tuhan 100, Dia berikan 1 untuk dibagi. Oh, Dia punya rahmat. Nanti kita akan lihat rahmat. Allah Maha Kasih. Dia Rahman. Dia juga Rahim. Rahman itu kata yang menunjuk kepada Allah yang melimpahkan rahmat kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk. Ada enggak rahmat Allah kepada binatang? Dalam kedudukannya sebagai rahmat. Tidak ada satu pun dalam wujud ini yang tidak disentuh oleh rahmat Tuhan, walaupun orang durhaka, karena Dia rahmat. Kita lihat Rahim. Saya beri contoh. Kalau ada perusahaan, semua perusahaan mengirim karyawannya untuk belajar di luar negeri, itu ada tidak keuntungan kembali kepada usaha? Ada. Kalau ada seorang memelihara ayam, memberi makan ayam itu, kasih makan, dia ingin jual. Kalau Allah tidak ada, Dia bersifat Rahim. Ada ulama berkata begini, pendapat lain, Rahman itu melimpahkan rahmat di dunia, dan Rahim itu melimpahkan rahmat di akhirat. Kita ambil contoh pertama. Seorang yang melakukan suatu kegiatan dengan meneladani Allah, yang mana sifatnya yang diteladani? Rahman. Dan dia pasti mencurahkan rahmat kepada apa yang dilakukan. Saya beri Anda contoh. Saya buka baju, saya lempar baju saya, ada rahmat di hati saya. Antara baju itu tidak ada. Saya lihat meja ini kotor, wah ini bakal rusak, bakal jelek. Ada rahmat tak di hati saya? Kita diperintahkan melalui bismillah, sebarkan rahmat itu kepada siapa saja. Tuhan memberi rahmat kepada orang kafir atau tidak? Begitu. Tuhan memberi rahmat kepada binatang. Penuhkan ini bismillahirrahmanirrahim, menghendaki Anda memenuhkan hati Anda dengan kesadaran bahwa Allah telah melimpahkan rahmat kepada saya. Penuh hati dengan rahmat, maka yang keluar rahmat. Kalau sakit gigi, jengkel, penuh dengan kejengkelan, kemarahan. Ada dengar radio
lagu yang enak, bagaimana sikap Anda? Jadi tidak enak. Padahal itu radio. Karena hati Anda penuh dengan penyakit. Coba lihat orang yang sedang bercinta, penuh dengan cinta. Semua diamnya manis, yang jelek manis. Yang menentukan di sini. Kasihan. Jadi, kita kembali. Apa yang Anda lakukan? Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Anda lakukan sekarang? Terserah Anda. Tetapi jangan tidak. Apa yang Anda lakukan itu meneladani Allah yang memberikan rahmat dan kasih. Sudah beda sekarang orang yang pakai Bismillah dan tidak pakai. Sangat berbeda. Saya tulis tentang Bismillah ini di buku. Sekarang dinamai Mizanul Tera Al-Quran. Namanya tadinya Terahat. Bukan bisa. Saya katakan ada orang berkata 2 tambah 2 4 dengan Bismillah atau tidak. Benar kan? Salah. 2 tambah 2 4 yang tertulis. Tapi dalam kenyataan bisa cuma 3. Tidak. Yang satu masuk di satu. Lain sekali kalau Anda baca Bismillahirrahmanirrahim dan menghayati sebahagian dari makna-makna ini dengan tidak membaca Bismillah. Itu teror-teror yang terjadi itu tidak ada rahmat. Tidak ada Bismillah. Orang yang mau melangkah melakukan kejahatan, lantas dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia hayati ini gagal. Itu dulu Rabi' Al-Adawiyah, ada pencuri masuk di rumahnya. Aduh, kasihan. Saya tidak punya apa-apa untuk mengambil. Dia berusaha ini karena dia melihat bahwa di balik setiap pekerjaan yang dilakukan oleh makhluk ada rahasia Tuhan. Dan rahasianya itu tidak keluar dari rahmat. Itu artinya Bismillah. Di dunia kerja seperti itu kan. Di dunia kerja yang penting keluarlah dari rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Saya tidak bisa melangkahkan kaki keluar dari rumah kalau bukan karena pertolongan Allah. Saya tidak bisa melakukan kegiatan saya di kantor kalau bukan karena pertolongan Allah. Saya melakukan pekerjaan saya ini dipenuhi oleh hati saya oleh rahmat dan kasih sayang kepada semua lingkungan saya. Rahmat. Saya tidak rahmat kepada kertas kalau saya coret-coret. Kerahmatan. Itu sebabnya dulu saya kira saya pernah katakan di sini, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama semua benda-benda walau tak bernyawa yang beliau miliki. Pedangnya ada namanya, cerminnya ada namanya, yang untai itu hidup, wajar itu. Tidak juga kucing ada namanya. Tapi siapa yang punya nama untuk cerminnya? Punya Al-Bijala. Sajadanya. Karena ini barang-barang seakan-akan mempunyai personality. Ada hubungan kasih sayang. Itu sebabnya Nabi bersabda apa? Yuhibbuna wa nuhibbu.
Ini bukit pokok cinta kami dan kami juga cinta. Walaupun namanya pokok, tapi dia tambahkan dia hidup. Kalau dalam bahasa Al-Quran, segalanya ini hidup, semua hidup. Itu sebabnya kalau kita sholat, mau sholat sunnah, pindah walau setengah langkah, karena dia akan menyaksikan hidup. Semua ini hidup. Tanah itu hidup. Yuhyil arda ba'da mautiha. Dia menghidupkan. Semua memerlukan kasih sayang. Jadi kegiatan kita itu kasih sayang. Tidak ada sesuatu yang melebihi kasih sayang. Kalau Anda membenci sesuatu, jangan benci orangnya, benci pekerjaan. Tapi orang begitu dia bersalah, Anda benci karena dia melakukan kesalahannya. Tapi begitu dia bertobat atau sudah di penjara, keluar dari penjara, jangan lagi maki-maki dia. Susah, memang susah. Memangnya masuk surga apa? Ya kalau kita tidak dapat mencapai seluruhnya, paling tidak sebagian. Itu sebabnya Al-Quran itu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, suatu perbuatan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak ada berkah. Saya tadi malam ketemu satu orang, dia katakannya rezeki saya ini lebih banyak karena berkah. Kenapa? Dia bilang penghasilan saya alhamdulillah cukup. Ada rekan saya juga punya pegawai-pegawai, tetapi saya nilai dia tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Dia bilang pegawainya sering sakit. Kesehatan itu berkah. Pegawai saya itu bertengkar terus dengan pasangannya, dengan suaminya. Datang ke kantor udah tempat dia punya toko jual pakaian. Alhamdulillah. Itu semuanya di sini, semuanya hati, dan itu yang kita isi. Kita isi pertama kali. Dipersilakan atau agar ini lengkap Al-Fatihah. Untuk bagian terakhir Al-Fatihah yang biasanya paling tidak saya itu membacanya seenaknya, amin. Misalnya ada berdoa, amin, amin, tidak ada pemaknaan. Jadi saya minta Al-Fatihah, Bismillah, dan aminnya ini apa ya? Amin itu bukan bahagian dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun oleh Imam Malik dikatakan bukan bahagian dari Al-Fatihah, sebabnya Imam keadaan kita tidak dengar mereka, tetapi dia nyatakan bahwa itu bagian dari Al-Quran. Kalau amin dalam arti sebentar saya teruskan artinya. Amin itu bukan bagian dari Al-Quran. Amin itu artinya apa? Ulama-ulama beda-beda. Ada yang berkata amin berarti ya Allah perkenankan. Allahumma stajib, perkenankan. Ya Allah perkenankan. Yang kita mohonkan itu apa? Dalam konteks ini apa yang kedua dulu? Yang kedua, amin itu artinya jangan kecewakan. Jangan kecewakan. Di tafsir Al-Qurtubi ada dijelaskan. Di Al-Fatihah Allah berfirman. Nah, kita lihat. Al-Fatihah ini saya bagi dua. Ada buat saya
ada buat yang membaca. Bahagian pertamanya itu buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahim. Itu semuanya Allah. Yang buat kita pertengahannya, iyyaka na'budu masih Allah. Iyyaka nasta'in bantuan. Ihdinas siratal mustaqim. Antar kami menuju jalan yang lebar. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu untuk kita. Allah. Nah, jadi sewaktu orang membaca amin, kalau dia artikan ya Allah, perkenankan permohonan kami ini. Apa itu permohonannya? Antar ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau saya tidak terlalu senang mengartikannya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Saya memahaminya dalam arti antarlah kami ke jalan lebar. Antar tunjukkan. Benar kan? Itu ada dasarnya dalam bahasa. Kalau kata hidayah itu pakai tidak, itu berarti menunjukkan. Kalau kata hidayah itu tidak pakai tidak, itu berarti antar. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa mengantar orang yang kamu cintai pun menuju jalan tol. Siratal mustaqim itu jalan tol. Terus lebar lurus. Sedikit itu jalan kecil. Ya Allah, kami boleh jadi beda-beda jalan, tetapi kami mau antar kami ke jalan tol. Kalau sudah di jalan tol, jalan lebar, lurus, dan Anda pasti sampai tujuan. Kalau jalan kecil, masih bisa tersesat. Antar, bukan tunjukkan. Kalau saya berikan kami hidayah, petunjuk Allah itu bermacam-macam. Ada petunjuk naluri. Siapa yang mengajar seorang bayi menangis? Kenapa dia menangis kalau dia pipis? Naluri. Siapa yang mengajar dia menghisap payudara ibu, bukan menghidupkan? Ya kan bisa juga kan dia gigit. Ada baik, tapi Allah mengantar kita hidayahnya dengan baca indra. Mata kita itu hidayah, akal kita itu hidayah, agama itu hidayah Tuhan. Saya seringkali cari barang, tidak itu berarti. Saya seringkali cari kacamata saya. Mana kacamata saya? Padahal saya taruh di atas begitu. Ya Tuhan, ya Allah, antar kami menuju hidayah-Mu. Naluri kami biar lurus, hati kami biar baik, mata kami biar jernih, pendengaran kami. Itu ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalannya orang yang sesat, bukan jalannya orang yang kamu murkai. Nah, setelah membaca itu, amin. Ya Allah, penuhilah permohonan kami. Atau kalau Anda perhatikannya, jangan kecewakan kami. Kenapa? Jangan kecewakan kami. Ya Allah, saya tahu kamu berjanji untuk mengabulkan apa yang kami lakukan. Kita tahu itu. Ya Allah, kami tahu bahwa Engkau menjelaskan bahwa Al-Fatihah itu kamu bagi dua, ada buat kamu dan ada buat kamu. Ya Allah, jangan kecewakan kami. Artinya terima kasih. Ada yang bertanya, silakan. Kita masih punya waktu, saya nggak tahu kalau boleh sampai jam berapa. Sekarang sudah lewat 7 menit, jadi satu pertanyaan saja. Silakan Pak. Terima kasih.
Jadi kita mengetahui bahwa ternyata kalimat pertama di surat pembuka itu adalah bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Isinya bahwa Islam itu harusnya Rahman. Tapi kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini bahwa kasus bunuh diri seperti itu, kasus kekerasan itu banyak yang disebabkan ke yang disebut perang Islam. Nah ini kalau saya lihat ada tindakan kekerasan itu sebenarnya output. Kalau saya lihat inputnya itu ada dua. Input eksternal itu mungkin kita lihat di dunia internasional kita memandang perlakuan yang tanda petik tidak adil. Tapi ada juga input internal. Mungkin input dari output itu adalah mungkin ditanamkannya kebencian kepada pelaku, ya. Sebagian dari kita mungkin dari guru ngaji atau guru agama, ya. Guru ngaji atau guru agama menanamkan kebencian karena adanya perbedaan. Nah mungkin bagaimana Pak Profesor kemudian kira-kira apa agar kita bisa mensikapi perbedaan sehingga tidak kemudian melahirkan sikap ekstrim. Ya. Jadi ada satu hal yang kita perlu sadari, yaitu perbedaan itu dikehendaki Tuhan. Tidak dikehendaki. Lau syaa Allah la ja'alakum ummatan. Kalau Tuhan mau, dia itu satu umat. Allah menganugerahkan kepada manusia pikiran, rambut sama hitam, tapi pikirannya beda-beda. Allah yang bahkan Al-Quran sendiri, Al-Quran itu menjadi salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan. Mau lihat contohnya, wudhu bagaimana? Basuh semua kepala atau sebagian saja atau 3 rambut? Semua menuju ke Al-Quran. Perbedaan itu akan menjadi indah kalau kita mempersilahkan masing-masing memilih apa yang dia suka. Tidak usah itu. Al-Quran bahkan memerintahkan Nabi menyampaikan kepada non-Muslim. Al-Quran mengajarkan Nabi, wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada non-Muslim, kami atau kamu yang berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata. Maksudnya apa? Boleh jadi kami benar, boleh jadi kami salah, boleh jadi kamu benar. Kalian tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kami pun tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Coba lihat, dia tidak katakan dosa-dosa kamu, apa yang kamu lakukan. Nanti Tuhan akan menghimpun kita di akhirat, lalu memberi putusan siapa yang benar, siapa yang salah. Ini kan, tapi kita ini biasa lebih bersemangat dari Tuhan. Dan itu ada ungkapan saya baru dengar teman di luar negeri, dia bilang ada orang-orang yang baru belajar agama setahun di tempat kami, dia kembali ke negerinya sudah merasa dirinya Tuhan. Kalau dia belajar 2 tahun, dia merasa dirinya Nabi. Dia belajar 3 tahun, dia rasa dirinya wali besar. Nanti kalau dia belajar 5 tahun pada kami, baru dia kembali ke negerinya merasa dirinya bodoh. Kurang belajar. Ya, dia kurang belajar. Ini kan kesalahpahaman, ini kan kesalahan.
ini. Padahal bisa jadi perbedaan itu semuanya benar. Nah, kenapa kita tidak berkata begitu? Oh benar. Jangan ada yang mengklaim diri. Itu pasti masuk neraka, ini pasti masuk surga. Buat beda. Ya, itu lain lagi. Kalau di Al-Fatihah ihdina, ini tinggi. Itu menunjukkan bahwa beribadah dalam bentuk berjamaah, aktivitas dalam bentuk kolektif itu lebih baik daripada aktivitas. Jadi kalau Anda sholat sendiri atau melakukan kegiatan sendiri, bayangkan dalam benak Anda bahwa Anda didukung oleh yang lain. Itu sebabnya ihdina. Walaupun Anda sholat sendiri, tetap baca ihdina. Yang kedua, kenapa ihdina? Itu Anda bermohon pada Allah, ya Allah, perlakukanlah saya yang sendiri ini perlakuanmu terhadap orang banyak. Saya beri contoh. Kalau Anda membeli satu biji jeruk, bagaimana? Mahal. Anggap reksa betul-betul tidak ada rusaknya, ya kan? Kalau beli 10 kilo, kalau membeli 10 kilo Anda tidak periksa satu-satu lagi. Anda berkata kekurangannya di sini, oh bisa ditutupi oleh sana. Begitu ihdina, ya Allah saya ini sendiri. Kalau saya mau, jangan perlakukan saya, jangan periksa saya mendeteksi sendiri. Maksudnya saya dalam kelompok ini, boleh deh ini. Bapak-Ibu sekalian, ini sudah jam 1.18. Pak Yusuf, apa kita sudahi? Sebenarnya belum set. Oke, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Ada banyak hal, tapi yang paling pasti Bismillah itu, isim itu artinya meneladani dan mengenalkan. Hal yang paling mungkin adalah dalam Telkom yang sedang menghadapi persaingan itu menarik karena ada kalanya banyak yang tidak legalnya, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalahnya yang terus-menerus. Bismillah itu mudah-mudahan mengenalkan apa yang kita kerjakan dalam persaingan itu, atau apa yang kita kerjakan bisa menghasilkan hasil ke depan. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.